A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadaral maut. Faqala lahumullahu mutu thumma ahyahum innallaha ladzu fadlin 'alan nas walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Artinya atau terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia, alam tara, apakah engkau tidak melihat di sini? Kalau ahli-ahli tafsir mufassirun, ini namanya istifham takriri. Bukan bertanya Allah karena Allah tidak tahu, bukan bertanya Allah supaya Allah diberitahu, tidak. Takriri, suatu pernyataan, bertanya tapi menyatakan. Apakah engkau tidak melihat dengan pemikiranmu? Ini sudah jelas engkau lihat ini. Siapa ini? Jadi kisah-kisah di dalam Al-Quran ini kan ada tiga pokok isi Al-Quran itu, ada tiga pokoknya. Yang pertama kisah-kisah bangsa-bangsa, kaum-kaum, manusia-manusia yang sebelum kita, untuk kita ambil pelajaran. Bagi Rasulullah sendiri, kisah-kisah bangsa-bangsa yang sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik nabi-nabi, orang soleh, orang jahat, orang yang tidak bertuhan, yang melawan kepada Tuhan, itu semuanya untuk manuthabbitu bihi fuadaka, kata Allah dalam Al-Quran. Kami mantapkan hatimu untuk berjuang menjalankan risalah supaya kau bisa sabar. Nah, itu kata Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Kau bisa sabar, pelajari itu kisah-kisah yang telah berlalu. Nabi Ibrahim bagaimana, Nabi Nuh bagaimana, Fir'aun bagaimana, Lut bagaimana, semuanya untuk memantapkan perjuangan Rasulullah menyampaikan dakwah. Bagi kita kisah-kisah itu semuanya adalah untuk memantapkan kita sebagai pewaris anbiya, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar di tengah masyarakat. Itu memantapkan wah, orang yang begini, orang yang begini, orang begini, semuanya hanya kuasa Allah yang mau menghancurkan, yang mau meneruskan. Yang kedua tadi kisah-kisah. Yang kedua adalah hukum-hukum syariah. Itu yang kedua isi Al-Quran ini, hukum-hukum syariah. Jadi syariah-syariah yang sebelum Al-Quran ini turunlah Al-Quran ini membawa hukum syariah. Hukum yang sebelumnya habis, sudah lenyap. Yang dipakai adalah apa yang dibawa oleh Al-Quran. Jadi yang pertama kisah-kisah umam ataupun manusia-manusia, bangsa-bangsa sebelum Rasulullah mendapatkan Al-Quran. Yang kedua adalah tentang syariah, hukum-hukum agama. Hukum-hukum agama yang sekarang turun dengan Al-Quran, syariah-syariah, baik syariah Nabi, syariah siapa aja, itu hapus sudah, dinasakh, dipakailah syariat yang dibawa oleh Al-Quran, yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah mengenai tauhid. Makanya Qul huwallahu ahad yang namanya al-ikhlas itu dikatakan oleh Rasulullah sepertiga Al-Quran kalau dibaca. Kan ini hadisnya hadis sahih banget, sahih benar. Mampukah kalian membaca, mendapatkan ganjaran bacaan Al-Quran
setiap malam. Khatam di Al-Quran ganjarannya, tapi ganjarannya ini setiap malam. Sahabat mikir ini bagaimana setiap malam mendapatkan khatam Al-Quran ganjarannya. Rasulullah mengatakan kepada sahabat, ini kabar gembira, mubasyirin. Rasulullah itu mubasyir. Mubasyir memberi kabar gembira. Qul huwallahu ahad. Maksud Rasulullah adalah kalian baca Al-Ikhlas sampai selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Itu sepertiga Al-Quran. Kalian baca 3 kali, itu sudah sama dengan mendapatkan ganjaran membaca Al-Quran khatam. Mudah-mudahan kita amalkan ini, jangan tinggalkan ini. Ini kabar gembira dari Rasulullah, sambutlah. Sambutlah. Rasulullah sudah ditampakkan oleh Allah. Jadi isi Al-Quran itu terbagi 3. Yang satu tauhid. Di dalam Al-Ikhlas itu luar biasa. Al-Ahad, As-Samad tidak ditemukan di dalam surah yang lain. Coba bolak-balik Al-Quran ini, tidak ada Al-Ahad, As-Samad, tidak ada. Kalau yang lain Al-Aziz, Al-Ghaffar, Al-Ghafur, Ar-Rahim, Ar-Rahman, itu banyak di ayat-ayat ataupun di surah-surah lain. Tapi kalau yang namanya Al-Ahad dan As-Samad, cari. Silakan di khatam Al-Quran. Saya mau mencari Al-Ahad As-Samad, tulis ini di kertas. Mulai 1 bulan hafalnya atau 1 minggu, lihat Al-Ahad As-Samad tidak diketemukan kecuali di Al-Ikhlas. Makanya dia jazza Allah menjuzuk, membagi Al-Quran itu 3 bagian. Maka Al-Ikhlas ini 1 bagian. Coba bayangkan, luar biasa. Jadi setiap malam jangan lupa ajak anak, ajak istri. Jangan lupa bilang membaca Qul huwallahu ahad 3 kali. Ini kabar gembira dari Rasulullah, dari Allah tentunya. Allah tidak akan menyalahi janji untuk bekal kita mati menghadap kepada Allah. Sudah banyak kita dapat ganjaran pahala ini Al-Quran. Hanya dengan membaca Qul huwallahu 3 kali dapat ganjarannya khatam. Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim. Apakah engkau tidak pernah memikirkan, sudah tahukah engkau alladzina kharaju min diyarihim? Apakah engkau tidak pernah melihat dengan fikiranmu kepada orang-orang yang keluar dari negerinya? Jadi kalau membaca Al-Quran ini, seolah-olah peristiwa-peristiwa yang di situ kalau mau tadabbur di depan mata kita. Makanya Allah menantang kita, alam tara. Jadi Rasulullah itu diajak untuk apa? Menjadikan kejadian ini yang dalam 243 ini di depan matanya, seolah-olah di depan matanya. Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim. Mereka keluar rame-rame, eksodus, keluar rame-rame, berjalan mereka min diyarihim, dari negeri mereka, wahum uluf. Mereka itu puluhan ribu. Coba bayangkan itu puluhan ribu di depan kita. Kalau ada sekarang videonya, itu mengerikan itu. Uluf ini jamak dari alfun. Ada jamaknya alaf. Uluf ini lebih baik, lebih banyak dari alaf. Jadi alfun 1000, alaf ribuan-ribuan. Uluf lebih banyak lagi, puluhan ribu. Coba bayangkan, zaman dahulu puluhan ribu terjadi, mereka keluar dari negerinya. Ahli-ahli tafsir berbeda pendapat. Kenapa mereka keluar? Ada yang mengatakan karena mereka pengecut untuk berjihad. Ada yang mengatakan mereka itu menghindari terjadinya ta'un, terjadinya wabah yang mematikan
dari negara. Ini yang dua ini yang pendapatnya yang ini. Tapi benar atau tidak pendapat ini sudah kejadian ini. Harus kita jadikan di depan mata kita untuk jadi pelajaran. Itu dari pelajaran umam-umam bangsa-bangsa yang sebelum kita. Syariat yang ada dalam agama kita. Kemudian tauhid yang kita wajib amalkan. Wahum ulufun hadarul maut. Mereka itu ribuan. Kalau ahli tafsir mengatakan lebih dari 30.000, 40.000. Hadarul maut. Mereka takut mati. Tadi judul kita mati hidup adalah hanya kekuasaan Allah. Mereka takut mati. Jadi mereka takut mati, baik dia karena taun ataupun karena tidak berani berjihad fisabilillah. Karena berjihad ini ya matilah, mati. Tapi menurut manusia itu mati. Kalau dia fisabilillah mati, menurut Allah tidak mati. Ini dia kekuasaan Allah. Wala tahsabanna alladziina qutilu fisabilillahi amwat bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan kau kira, jangan sama sekali jangan kau kira orang-orang yang terbunuh fisabilillah, terbunuh karena perang fisabilillah. Apa maksudnya fisabilillah? Meninggikan kalimat tauhid, mengajarkan kalimat la ilaha illallah. Kalau kita la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ini yang kita tinggikan. Jangan sampai ini diinjak-injak oleh manusia di sekitar kita. Perlu nahi mungkar. Jangan takut mati. Intinya begitu, jangan takut mati karena ini, karena Allah yang memerintahkan perjuangan untuk berjihad, mengangkat. Jadi hadarul maut, mereka takut mati mereka. Mereka takut mati. Faqala lahumullahu, mereka takut mati. Yang mematikan, yang menghidupkan hanya kekuasaan Allah. Yang mematikan kita ketika tidur. Kadang-kadang kita tidak sadar bahwa kita dimatikan oleh Allah ketika tidur. Kita anggap biasa itu, enggak dipikirin. Enggak pernah kita pikirin kita meninggal. Kalau dikatakan mati kasar, meninggal ketika mati, ketika tidur. Bismika Allahumma ahya wa amut. Mau tidur itu Rasulullah mengajarkan kepada kita doa dengan namamu ya Allah. Aku ahya, aku hidup karenamu, aku mati karenamu. Hanya kuasamu. Bukan karena aku siapkan kamar, hidupkan AC, terus tempat tidurnya dibersihkan. Tempat tidurnya dibersihkan, ini sunnah Rasulullah ini. Kalau mau ini mau tidur, sunnah Rasulullah tempat tidur kita kebut sedikit karena kita tidak tahu apa di situ binatang, kuman segala macam yang ada. Ini sunnah Rasulullah. Jadi kadang-kadang orang mengatakan ini orang yang malas mengamalkan sunnah, apa katanya? Itu kan zaman Rasulullah nggak ada penerangan. Nggak ada penerangan di zaman Rasulullah. Makanya Rasulullah mengatakan, kalau mau tidur jangan lupa bersihkan tempat tidur, karena kalian tidak tahu apa yang terjadi, makhluk apa yang lewat di situ. Yang sekarang katanya lampu terang, kamar tertutup, semuanya apa mantap untuk tidur. Tapi sunnah ini kadang-kadang dilupakan. Iya, kadang-kadang kita lupakan. Kenapa? Itu tadi kita buka. Kalau mau mengamalkan sunnah, lupa mengamalkan bid'ah. Nggak ada waktu. Ini sunnah. Sekarang coba kita tanya yang mengatakan ini kan terang semua. Kita tahu kebersihan. Pernah lihat nggak ada kuman-kuman yang akan mengganggu kita ketika tidur? Makanya mau tidur itu bismi, dengan nama Allah. Bismika Rabbi, dengan namamu ya Allah aku taruh ini badanku untuk tidur. Nih,
Dan dengan namamu aku angkat nanti kalau engkau bangunkan aku. Jadi tidur, bangun, semuanya kuasa Allah. Pokoknya ada doa tidur, ada doa kalau kita susah tidur, terjadi apa insomnia, apa yang lain-lain, susah tidur. Itu ada doanya dari Rasulullah. Ini sekali lagi saya ulangi, kalau mau mengamalkan sunnah Rasulullah, tidak ada waktu untuk melakukan bidah-bidah yang tidak diajarkan oleh Rasulullah. Ya Allah, dengan kuasamu tidurkanlah mataku. Coba bayangkan, siapa yang menidurkan kita, siapa yang mematikan kita setiap malam, setiap bangun? Siapa? Allah, kuasa Allah. Makanya itu perlu disyukuri. Makanya bangun-bangun kita hidup lagi dari mati tadi. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihil an-nusyur. Di grup kita itu ada terus itu, siapa yang ngirim saya tidak tahu. Alhamdulillah yang telah ahyana, menghidupkan kita setelah mematikan kita. Ini apa di luar pikiran kita ini. Dalam surat Az-Zumar ayat 42 itu jelas-jelas di sana, yang gitu-gitu kenapa tidak kalian pikirkan? Supaya kalian tidak takut mati, tidak takut untuk apa? Untuk berjuang menegakkan kebenaran, jangan takut mati. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillah, jangan kalian kira bahwa alladziina qutilu fi sabilillah, yang terbunuh fi sabilillah amwat, mereka itu mati, sudah matilah. Tidak, bal ahya, di sisi Allah mereka hidup. Coba bayangkan ini. Di sisi Allah mereka hidup, di sisi manusia, pandangan kita manusia yang sangat-sangat terbatas, pikiran kita, akal kita yang sangat-sangat terbatas, mati sudah, ya matilah, sudah terbunuh dia ini mati. Tapi di sisi Allah yang ilmunya sangat luas, bal ahyaun 'inda rabbi, bukan hanya hidup, yurzakun, mereka rezekinya mengalir terus. Makanya jangan takut mati memperjuangkan kalimat al-haq. Yurzakun, mereka dikasih Allah rezeki. Tidak di dalam barzakhnya Allah memberi rezeki kepada mereka itu melalui keturunan-keturunannya. Yakinlah, keturunan-keturunan akan dikasih rezeki. Itu rezeki dia juga yang belum disempurnakan oleh Allah karena dia mati syahid. Mati syahid memperjuangkan yang hak. Mungkin sekarang tidak akan mungkinlah kita memanggul senjata pedang untuk fisabilillah. Tapi ini jihad melawan kemungkaran-kemungkaran itu fisabilillah. Jihad melawan kemungkaran-kemungkaran, nahi mungkar fisabilillah. Jadi di dalam surat Az-Zumar 42 itu dikatakan begitu. Allah yang mewafatkan manusia ketika tidur, Allah yang mewafatkan manusia ketika dia tidur, ataupun menghidupkan manusia ketika dia tidur, bangun lagi, itu Allah. Allah yatawaffal anfus hina mautiha. Kemudian Allah juga yang mengasih tangguh umur kepada orang yang dia kehendaki untuk ditangguhkan umurnya. Ila ajalin musamma, sampai ajal yang telah ditentukan Allah. Wa fi dzalika afala yatafakkarun, apakah mereka tidak mau memikirkan itu? Apa dianggap biasa aja? Sudah biasalah, tidur biasa, bangun biasa, tidur biasa, bangun. Afala yatafakkarun, inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Az-Zumar 42. Ini bagus ini untuk diamati, ditadaburi. Faqala lahumullahu, mereka takut mati, takut berjihad fisabilillah menurut ahli tafsir, takut ta'un. Bolehlah menurut akal kita, biar saya hidup terus, saya keluar dari negeri ini, bawa bekal semua, uluf artinya puluhan ribu. Bayangkan manusia ketika itu kan sedikit, tidak seperti kita. Kalau seperti kita 10.000 masih biasa. Penduduk kita aja 280 juta atau 270 sekian juta.
Kalau 10.000 masih bahasa kecil, apalagi di India sana, di Cina. Di Cina kalau kita melihat video-video mati satu kereta api semuanya itu masih kecil buat mereka. Mereka di atas miliar. Jadi dulu yang namanya uluf itu luar biasa banyaknya. Hampir tidak ada lagi yang di kampung itu, di negeri itu. Mereka takut mati. Tapi apa kata Allah? Kuasa. Allah Maha Kuasa. Faqala lahumullahu, yang keluar puluhan ribu tadi takut mati tadi, faqala lahumullahu, Allah berkata kepada mereka, faqala, Allah berkata lahum, kepada mereka itu, mutu. Ini dia takut mati, tapi Allah tidak berkehendak mereka hidup. Ini pelajaran, mutu. Mati kau sekarang, mati kalian sekarang, ratusan ribu, puluhan ribu. Coba kuasa Allah. Sekali katakan mutu, mati. Wafat semuanya, meninggal semuanya. Mutu, tapi di sini Allah menampakkan kuasanya. Yang mematikan, yang menghidupkan hanya kuasa Allah. Mutu summa ahyahum. Summa kalau di dalam tafsir kalau membaca summa itu tidak ada jeda. Mati langsung dihidupkan. Coba. Jadi orang-orang yang tadi yang puluhan ribu itu keluar dari negerinya karena mereka takut mati, baik takut berjihad tadi, mati fisabilillah kalau menurut kita orang mukmin, baik dia takut karena ada penyakit yang wabah yang menular yang mematikan, keluar mereka. Menurut mereka, menurut pikiran manusia, menghindar dari mati itu biar hidup terus. Nah, ini pikiran manusia terbatas. Jadi pikiran kita, jangan kita mengikuti pikiran kita kalau ada dalil-dalil yang sahih yang menolak pikiran kita. Karena pikiran kita itu terbatas. Seperti ada pertengkaran habis-habisan. Allah di atas arsy, mau lebih tinggi lagi. Itu kata Allah, firman Allah. Datanglah pikirannya apa? Haram hukumnya, katanya, mengatakan Allah mengambil tempat. Siapa yang bilang mengambil tempat? Fauqal arsy, Allah yang mengatakan begitu. Summastawa 'alal arsy. Yang mengatakan ini, yang mengartikan ini bahwa Allah di atas arsy, dia tidak bilang Allah mengambil tempat di atas arsy. Allah yang mengatakan. Jadi pikiran kita itu sangat-sangat terbatas. Jangan melakukan pemikiran untuk membantah ataupun menolak firman Allah atau hadis yang sahih. Mutu, mati kalian yang takut mati tadi, mati hidup, kekuasaan saya. Bukan kalian mengatur kalau kalian keluar dari situ bisa hidup terus. Tidak. Sumahyahum, kemudian Allah menghidupkan mereka ketika itu juga. Ini kuasa Allah. Allah yang berkuasa. Kita inilah haula wala quwata illa billah. Menghidupkan kita. Walladzi ahyaakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Dalam Al-Baqarah, dialah Allah yang maha kuasa menghidupkan kalian, mematikan kalian, kemudian menghidupkan kalian lagi. Tsumma ilaihi turja'un. Kemudian kepada Allah kalian akan dikembalikan. Karena kalian milik Allah. Ini juga yang puluhan ribu ini, ahyahum, ini kuasa Allah. Allah maha kuasa menampakkan kepada kita. Makanya dikatakan alam taro. Pikirkanlah itu, jadikan dia di depan matamu. Allah maha kuasa mematikan siapapun orangnya, yang mukmin, yang kafir, yang musyrik, yang apa saja, mematikan. Dan Allah yang akan menghidupkan mereka kembali. Ayat-ayat yang begini, kalau menurut ahli-ahli tafsir, banyak kejadian
Kalau tidak sadar, ada lebih dari 5 ayat yang menyatakan Allah mematikan langsung menghidupkan, Allah mematikan langsung menghidupkan. Ini adalah kuasa Allah untuk membangkitkan manusia di yaumul qiyamah, untuk kembali kepada Allah mahsyar, untuk diminta pertanggungjawaban, yang zalim diminta pertanggungjawabannya. Kenapa zalim? Yang kena zalim akan dikasih oleh Allah keadilan. Kau dizalimi di dunia, sekarang kau tidak ada yang bisa menzalimi. Wala yazlimu rabbuka ahada. Rabbmu Allah, saya tidak akan menzalimi siapapun di antara hambaku. Siapapun di antara hambaku. Makanya kezaliman, doa orang yang terzalimi. Ada hadis yang mengatakan doa orang yang terzalimi adalah sangat-sangat makbul. Naik ke langit, kencang sekali doa orang yang terzalimi. Aku dizalimi ya Allah. Aku dizalimi dia ya Allah, bantulah aku. Aku minta kuasamu untuk melakukan pembalasan kepada orang yang dizalimi. Di dunia ini aku tidak mampu. Doakan. Jangan lupa ketika dizalimi orang, apapun masalahnya, adukan dulu kepada Allah. Allah Maha Kuasa. Jangankan mematikan dia, menghabiskan dia pun Allah Maha Kuasa. Tsumma ahyahum, Allah menghidupkan mereka. Kemudian Allah menghidupkan mereka. Innallaha ladzu fadlin 'alan nas. Jadi kalau kita sudah sadar bahwa Allah lah yang mematikan kita, Allah yang menghidupkan kita. Kemudian Allah yang memberi rezeki kita, Allah yang semuanya kita bisa hidup hanya karena Allah. Itu harus kita inikan setiap saat kita. Itulah gunanya zikrullah itu. Di antara lain gunanya zikrullah. Saya ini nggak bisa apa-apa. Ya Allah, tolong saya. Ada doa Rasulullah ketika malam hari ataupun ketika tahajud. Ketika apa kata di dalam doanya dalam hadis sahih? Ya Hayyu ya Qayyum. Ya Hayyu ya Qayyum. Hai Zat, hai Rabb saya, ya Hayyu yang hidup terus, Qayyum terus. Qayyum itu bukan berdiri artinya. Qayyum itu menangani semua urusan makhluknya. Qayyum, dia terus menangani ataupun memperjuangkanlah semua urusan makhluknya, mulai dari makannya, bernapasnya, hidupnya, mati, semuanya Allah yang qayyum terus, tidak pernah tertidur, tidak pernah mengantuk, qayyum terus. Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghits, dengan rahmatmu ya Allah aku menumpang kepada rahmatmu, karena rahmat Allah itu wasi'at kulla syai'in rahmatan wa ilma. Rahmat Allah itu mencakup segala sesuatu, mulai dari binatang yang tidak kita lihat, di dalam laut, di dasar laut, di dalam tanah, di dalam batu pun ada rahmat Allah di situ. Ada binatang di dalam batu. Coba kadang-kadang kita enggak memperhatikan itu. Coba dibelah batu. Ada di situ binatang. Dia hidup dari mana? Makan dari mana? Minum dari mana? Rahmat Allah ini. Ya Allah, birahmatika astaghits, dengan rahmatmu ya Allah, menumpang di rahmatmu. Astaghits, aku minta pertolongan. Kalau sudah istighosah itu, sudah nggak ada bisa nolong kita manusia kecuali hanya Allah. Istighosah namanya, istighosah al-kubra. Banyak manusia-manusia di sekitar kita ada yang istighosah, ada yang ini. Cuma kadang-kadang istighosah itu kadang-kadang tidak begitu ikhlas. Kalau kita perhatikan. Kalau ini istighosahnya ini birahmatika astaghits, tengah malam ini istighosah, enggak ada orang tahu. Aslih li sya'ni kullah, ya Allah perbaikilah semua urusanku semuanya, mau yang sakit, mau yang miskin, mau yang apa, semuanya. Oh, urusan anak, urusan istri, urusan aslih li sya'ni kullah, urusilah semua. Karena Allah tadi qayyum,
Kita udah panggil-panggil, ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, bi rahmatika astaghits. Coba Allah langsung memperhatikan ini. Ini sudah diamalkan oleh Rasulullah. Tidurlah Rasulullah. Makanya saya ulang-ulang lagi, kalau kita ingin menjalankan sunnah, doa Rasulullah kita amalkan semua. Tak sempat kita untuk mengamalkan doa yang dibuat-buat oleh manusia. Istighfar Rasulullah, amalkan istighfar Rasulullah. Minimal yang kelihatan oleh sahabat, yang yang dihitung bibirnya yang kelihatan. Ini istighfar siang ini berarti kelihatan. Kalau malam mana kelihatan? 100. Jadi nggak sempat kita membuat istighfar yang lain. Tiru istighfarnya Rasulullah, sudah komplit. Sudah lengkap, sudah lebih bagus. Gak usah lagi istighfar yang lain. Gak usah pakai ilahi lastu. Gak usah astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Itu sudah lengkap. Gak sempat untuk membuat amalan-amalan yang lain yang di luar yang telah diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya hayyu ya qayyum, kita ini kan. Bi rahmatika astaghits, dengan rahmatmu aku minta pertolonganmu, minta sangat pertolonganmu. Aslih lisani kullah, uruslah. Kita minta urus kepada Allah, ini kita lucu jadinya. Uruslah. Tapi karena ini sudah diamalkan oleh Rasulullah, jadi di sininya mana amar berbentuk doa, perintah. Kita perintahkan Allah. Uruslah semua urusanku ya Allah tanpa kecuali. Wala takilni ila nafsi tarfat ain. Jangan biarkan aku yang mengurus. Ini bahasanya sederhananya begitu. Wala takilni, jangan biarkan aku, diriku yang mengurus urusanku. Uruslah oleh engkau. Engkau maha kuasa, engkau hayyun, engkau qayyum. Senang Allah. Allah paling senang kalau hambanya berdoa terus. Jangan dikira Allah kalau kita berdoa, malu saya. Jangan malu berdoa, karena ini sudah dilakukan oleh Rasulullah. Aslih li, uruslah, bikinlah baik urusanku semuanya. Kullahu, wala takilni ila nafsi tarfat ain. Langsung datang pertolongan. Saya katakan langsung. Ini menurut ilmu kita, karena Rasulullah mengatakan begitu. Selalu katakan ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum. Allah sangat malu kalau tidak mengijabah doa hambanya yang benar-benar ikhlas, apalagi tengah malam itu. Itu janji Allah. Yang berdoa ku kabulkan, yang meminta tolong ku tolong, yang meminta perlindungan ku lindungi. 3. Rebutlah itu. Ini jangan lakukan yang lain-lain. Lakukan apa yang dilakukan Rasulullah. Itulah radhiyallahu anhum wa radu anhu, mengikuti jalan-jalan sahabat yang sudah dijamin mereka masuk surga. Radhiyallahu anhum wa radu anhu, Allah ridho kepada mereka. Mau kurang apa lagi jaminannya? Yang mengikuti Rasul secara baik, yang mengikuti sahabat-sahabat yang mengikuti Rasul secara baik. Radhiyallahu anhu wa radu anhu. Ini sudah diamalkan oleh Rasulullah. Amalkanlah ini. Apa amal ini? 3 janji Allah. Yang istighfar diampuni, yang minta tolong ditolong, yang minta perlindungan dilindungi. Apabila terjadi sepertiga malam terakhir, di malam, setiap malam, dimanapun malamnya, jangan ditanya. Kan malam di Amerika lain dengan ini otak kita. Jangan diukur Allah, jangan diukur kekuasaan Allah. Selama hadisnya hadis sahih, jangan pakai otak. Jangan terbatas ini otak. Otak kita ini nggak bisa melihat apa yang ada di dalam mobil orang itu. Otak kita. Coba secerdas-cerdasnya, sehebat-hebatnya, coba tanya dia, Pak, kau cerdas ini, di antara kami kau paling cerdas. Tahu nggak apa yang ada di mobil sana? Nggak tahu dia.
Tidak tahu. Jadi jangan pakai ini. Ini saya dengar banyak video-video. Allah turun sepertiga malam terakhir. Katanya kalau Allah turun siapa yang di arsy? Coba otaknya itu. Dia mengukur kekuasaan Allah. Dia mengukur kekuasaan Allah. Padahal Allah yang mengatakan itu melalui Rasulullah. Katanya itu perlu ditakwil. Ditakwil apa? Sahabat gak pernah menakwil. Rasulullah sudah katakan begitu. Rebut itu. Sahabat langsung merebut. Gak tanya, ya Rasulullah bagaimana Allah turun? Gak ada yang nanya itu. Itulah namanya radhiyallahu anhum. Kalau kita ini terlalu banyak ngomong. Banyak ngomong, banyak alasan karena malas beribadah. Nah, itu aja kuncinya. Kita lanjutkan. Mutu summa yaum innallaha ladzu fadlin 'alan nas. Allah Subhanahu wa taala sangat banyak karunia-Nya kepada manusia. Sangat banyak karunia kepada manusia. Fadlun ini karunia Allah. Kelebihan-kelebihan daripada rahmat Allah ini sudah dikasihkan kepada kita. Masih kurang terus, masih kurang terus. Kita itu pikirannya itu apa? Terbatas. Kalau tidak harta, tidak dunia, masih kurang, masih kurang. Apakah kita tidak sadar bahwa kalau Allah memberikan ganjaran akhirat lebih baik dari dunia? Ini pikiran kita. Dunia ini yang terbaik, pikiran kita. Kalau pikiran Allah tidak, akhirat itu yang terbaik. Berebutlah akhirat. Sekarang ditanya di antara kita, di masyarakat kita, ada nggak yang berebut akhirat? Jarang. Jarang itu. Coba tanya berebut akhirat. Oh saya yang duluan ke masjid. Semua, kalau semua yang berebut akhirat, ini nggak muat ini Masjid Al-Hidayah ini. Nggak muat Pak. Cuma karena semuanya kebanyakan. Walakin aktsarun nas, kebanyakan manusia tidak pernah memikirkan bekal akhiratnya. Ini Allah yang mengatakan, bukan saya. Allah maha banyak karunia-Nya. Kalau bukan karunia Allah, ini Allah yang mengatakan dalam surat Al-Baqarah. Walaula fadlullah alaikum, kalau bukan karunia Allah, karunia itu sangat luas. Maka dikasih napas, dikasih ini, pikiran ini dikasih, hidayah pun dikasih, itu karunia Allah semuanya. Taufik dikasih. Kalau bukan karunia Allah kepada kalian, lakuntum minal khasirin, kalian rugi. Rugi ini Allah yang mengatakan dalam surat Al-Baqarah. Dalam surat An-Nisa begini lagi. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu, kalau bukan fadlullah, karunia-karunia Allah yang sangat banyak yang telah diberikan kepada kalian dan rahmat Allah yang mencakup segala sesuatu, lattaba'tumus syaitana illa qalila, kalian pasti lattaba'tum, pasti mengikut setan. Nah, ini karunia Allah. Bayangkanlah karunia Allah itu begitu gambarannya. Kalau bukan karunia Allah, fadlullah, lattaba'tumus syaitana, pasti kalian mengikuti setan. Ini firman Allah, bukan kata ustadz atau kata kiai. Bukan, firman Allah. Karena Allah ilmunya mencakup semua makhluk. Makhluk setan, makhluk kita yang sok-sokan menggunakan ini, belum kenal bagaimana setan, tindak tanduknya setan. Tidak kenalnya apa? Terlalu menggunakan pikiran. Itu adalah kehendak setan. Karena pikiran ini, pikiran kita terbatas dan lemah. Manusia itu pikirannya lemah. Dan pikiran itu juga karunia Allah. Gunakanlah pikiran itu untuk mencari ridho Allah. Lattaba'tumus syaitana illa qalila. Pasti kalian mengikut setan. Kalau bukan fadlullah, laula fadlu walakinna aktsarun nasi la yashkurun. Ini firman Allah ini. Tapi kebanyakan manusia dengan banyaknya fadlullah dan rahmat Allah kepada mereka telah mereka rasakan sendiri. Kebanyakan manusia itu la yashkurun, malah yakfurun, mereka kufur.
Yang kufur lebih banyak apa yang syukur? Ini kita terus terang aja hitung statistik. Di dunia ini yang kufur mana lebih banyak dari? Banyak yang kufur. Kalau mana lebih banyak manusia yang beriman kepada Allah dari yang tidak beriman kepada Allah? Lebih banyak yang tidak beriman. Makanya penduduk neraka itu otomatis lebih banyak dari penduduk surga. Itu jelas itu. Karena kenyataan sekarang. Walakin aktsarun nasi la yashkurun. Kalau sudah tidak bersyukur, namanya tidak menerima apa? Nikmat-nikmat Allah sebagai pemberian, hanya pemberian dari Allah. Kita lanjutkan. Jadi itu sudah mantap itu untuk memikirkan bahwa mati hidup adalah hanya kuasa Allah. Jangan takut nahi mungkar, amar ma'ruf nahi mungkar, jangan takut, jalankan terus. Kalau tidak azab Allah akan turun. Ini janji Allah semua ini, ancaman dari Allah, janji dari Allah. Wa qatilu fi sabilillah. Tadi menurut ahli tafsir mereka keluar, puluhan ribu keluar karena takut berjihad. Sekarang diperintahkan untuk berjihad. Kita berjihad. Nggak bisa panggul senjata, berjihad. Jahilil musyrikina bi amwalikum wa anfusikum wa bi alsinatikum. Ada hadisnya hadis sahih. Berjihadlah kalian melawan orang-orang musyrik. Siapapun yang musyrik, yang tidak mau menerima la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu musyrik. Baik dia Nasrani ataupun kalaupun istilahnya kafir, ulama-ulama itu mengatakan kafir musyrik itu sama aja, nggak mau menyembah Allah semata-mata, itu sudah sama itu. Wa qatilu jahid, berjihadlah kalian melawan orang musyrikin. Hadisnya hadis sahih. Bi amwalikum, dengan harta kalian. Nah, ini talangi dana untuk melawan orang-orang musyrikin, kafirin, talangi dana. Gaji guru, berdakwah guru, gaji siapa untuk berdakwah, pergi ke pelosok kemana-mana, mujahid mereka semuanya, yang mendanai juga mujahid. Jangan dikira mereka aja yang jadi peluru di ujung sana, yang mendanai juga mujahid, mendanai ustadz, mendanai siapa, juru-juru dai, ikutlah, peran andillah, walaupun sedikit banyak, semuanya dicatatkan oleh Allah. Mujahid kita sama-sama. Siapa yang berjuang, siapa yang membangun masjid, walaupun sebesar apa ini namanya, sangkar burung, sarang burung, dia sudah mendapat ganjaran karunia Allah, mendapat rumah di surga. Sedikit, pokoknya masjid kita ada ini, ikut, nggak usah malu. Aku hanya 100.000, aku hanya 200, nggak usah malu. Karena Allah melihat yang sedikit menurut kita, kalau niatnya ikhlas, fisabilillah namanya, besar di sisi Allah. Besar itu, tergantung niat kita. Jadi kita lanjutkan. Wa qatilu, berjihadlah, jahidil musyrikina bi amwalikum wa anfusikum, dengan apa? Jiwa kalian, jiwa raga kalian, itu sudah jelas berjihad. Tapi ada satu lagi, wa alsinatikum, dengan lidah kalian, berdakwah kalian. Sekarang berdakwah itu banyak caranya. Enggak bisa berdakwah pidato. Dakwah menulis, copy paste. Ya, tapi yang benar-benar yang di copy paste. Baca dulu. Jangan tidak dibaca. Saya pernah baca di grup kita, cepat saya lupa untuk memberikan nasihat. Ada yang mengatakan, ketika Zakaria melihat Maryam mendapatkan rezeki yang ketika saat itu tidak ada rezeki itu di sekitarnya, dia katakan ini bukan Nabi Zakaria, dinukil itu, ini bukan Nabi. Cuma karena saya nggak sempat lagi mengininya. Ini di grup kita ini, grup Masjid Hidayah.
Nggak tahu siapa yang menukil. Makanya sebelum menukil baca dulu baru nukil. Karena apa? Fahami dulu apa yang kita nukil. Ini berdakwah. Jadi yang bersangkutan bilang ini bukan Nabi Zakaria ya. Itu begitu bunyinya di teksnya itu. Dia tidak baca lagi ayat setelahnya. Setelah mengatakan anna laki hada ya Maryam. Apa? Anna laki hada. Dari mana kau dapat ini ya Maryam? Qalat, kata Maryam, huwa min indillah. Ini rezeki ini semua buah-buahan yang lengkap itu huwa min indillah, dari sisi Allah. Bukan dari pohon, dari kebun, tidak. Dari sisi Allah yang mengasihkan. Terus anna laki huwa min indillah. Innallaha yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Allah memberi rezeki tanpa hisab. Nggak ada di pikiran kita. Makanya tadi kita ulangi lagi, pikiran kita terbatas dengan kuasa ilmu dan rahmat Allah dan fadlullah. Maryam yang kerjanya di mihrab, qonitin dia, mihrab, berdoa, salat, ruku, sujud, itu perintah kepadanya. Tapi datang buah-buahan yang dia butuhkan untuk dimakan, enggak perlu dia ke pasar beli apa, enggak perlu nanam, enggak perlu, ini datang dari Allah. Min indillah. Allah memberi rezeki kepada siapa yang Allah sukai tanpa batas, tanpa hisab. Menurut hisab Nabi Zakaria. Jadi kalau dia bilang ini bukan Nabi Zakaria, ini Nabi Zakaria yang bertanya. Karena Nabi Zakaria yang ditugaskan untuk mengurus Maryam. Karena Nabi Zakaria masih keluarganya Maryam, kalau tidak salah pamannya. Hunalika da'a Zakaria. Setelah ayat ini kejadian, apa kata Zakaria? Hunalika, setelah melihat itu, da'a Zakaria rabbahu. Nabi Zakaria. Jadi ini Nabi Zakaria yang nanya Maryam. Jangan dikatakan ini bukan Nabi Zakaria. Nabi Zakaria. Zakaria ketika itu belum mendapatkan keturunan, sudah bertahun-tahun. Istrinya sudah tua. Istrinya dianggap, divonis oleh dokter mandul. Melihat Maryam mendapat rezeki yang tidak disangka-sangka, berdoa dia ketika sholat. Ingat, hunalika da'a Zakaria rabbahu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrabi. Ketika dia sholat, apa katanya? Rabbi habli zurriyatan thayyibatan. Berikan aku zuriyah yang thayyib. Karena apa? Maryam kau kasih buah-buahan yang indah, yang enak, yang manis. Tidak ada musim ketika itu. Buah-buah yang aku yakin ini Allah akan memberikan. Belajar dari kata-kata Maryam. Huwa min indillah innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Datang Nabi Zakaria. Berikan aku keturunan. Ketika dia sholat, dikasih kabar gembira oleh malaikat. Innallaha yubashshiruka bi Yahya. Siapa bilang itu bukan Nabi Zakaria? Yahya, siapa? Putranya Zakaria. Jadi kalau dia bilang ini bukan Nabi Zakaria ya, salah itu. Makanya sebelum di-sharing, ya, disaring dulu. Ada istilah yang bagus ini. Sebelum sharing, saring dulu. Benarkan dulu. Wa qatilu fisabilillah. Berjuanglah kalian fisabilillah. Berjihadlah melawan orang musyrikin dengan harta, benda, badan, semuanya, jiwa dan lisan kalian, bi alsinatikum. Wa'lamu annallaha sami'un alim. Banyak ayat-ayat yang mengatakan dalam perjuangan itu ingat selalu Allah mendengar. Maksudnya doa kalian, minta tolong kepada Allah. Jangan mengandalkan senjata. Coba bandingkan di perang Badar. Kalau diandalkan senjata menurut otak manusia, kaum muslimin tidak akan mungkin menang. Otak manusia terbatas, ilmu Allah mencakup semuanya.
Otak manusia melihat senjatanya saja, tidak melihat pertolongan dari Allah. Itulah otak manusia. Jangan andalkan otak kita. Sami'un alim, berdoa terus. Di saat-saat perang itu dikatakan begitu dalam surat Al-Anfal 45. Fa idza laqitum fi'atan, apabila kamu wahai umat Islam, umat mukminin, menemui ataupun menghadapi fi'atan, suatu kelompok dalam berperang, fasbutu, jangan gentar, jangan gentar. Allah beserta kalian, jangan gentar. Fasbutu, tetaplah dalam posisi kalian. Walaupun dia umat Islam di perang Badar berapa? 300 melawan hampir 1000. Coba kalau menurut otak manusia yang terbatas, habis ini. Sama-sama maju semua yang 1000, maju yang 300, udah mati ini habis. Fasbutu dalam surat Al-Anfal 45. Fasbutu, tetaplah kalian di dalam posisi kalian, jangan takut. Wadhkurullah. Ini bayangkan ya. Makanya Allah di sini Sami'un alim. Wadhkurullah, zikir terus. Dalam perang zikrullah, ingat Allah, Allah Maha mendengar. Sami'un. Ya Allah, tolong ini pasukan. Nah, itulah yang didoakan oleh Nabi Muhammad SAW ketika perang Badar. Nabi Muhammad juga melihat. Nabi Muhammad sebagai manusia yang nabi yang dapat wahyu, melihat pasukan 300 tidak akan mungkin melawan yang hampir 1000 dengan pedang yang lengkap, kuda yang lengkap, onta yang lengkap. Kuda lengkap, onta lengkap, pasukan perlengkapan lengkap, kormanya, kambingnya, susunya semuanya lengkap. Kaum musyrikin Quraisy, menurut Nabi Muhammad SAW, ini Nabi ini mungkin belum ditampakkan. Ini nggak mungkin kami menang. Makanya berdoa. Di sini Sami'un alim, berdoa. Ya Allah, angkat tangannya begini sampai jatuh bajunya, diambil oleh Abu Bakar. Cukup, ya Rasulullah. Saya kalau mau membayangkan ini, diangkat tangannya. Ya Allah, janjimu yang aku tunggu. Ini Sami, ya Sami, ya Sami, ya Sami. Janjimu yang aku tunggu. Kalaulah ya Allah pasukan ini yang 300 kalah, terbunuh, engkau tidak akan disembah di muka bumi. Ini Rasulullah ini menurut Nabi yang basyarun, innama ana basyarun mithlukum, begitulah perkiraannya. Tapi Allah Maha Kuasa. Kuasa Allah apa? Punya tentara yang selain yang 300. Puluhan ribu tentara Allah, malaikat Allah. Turunlah malaikat itu membantu kaum muslimin. Bukan kaum muslimin yang memerangi. Begitulah kalau kita amar ma'ruf nahi munkar, berjihad fisabilillah karena yang hak. Allah menolong kita. Allah menolong kita. Bisa saja kita wafat, tapi pertolongan Allah sampai di surga nanti akan kita dapat. Begitu. Makanya Allah menurunkan pasukan-pasukannya, perintahkan malaikat semuanya, bantu kaum muslimin. Malaikat itu memotong, memenggal tangan-tangan kaum musyrikin hingga dari tangannya jatuhlah pedang. Tinggal ambil kaum muslimin, ambil pedang yang jatuh, tusukkan. Itu hebatnya pertolongan Allah. Makanya kalau Allah sudah janji turun sepertiga malam, berdoa. Doa saja, berdoa, taat saja, sami'na, doa. Jangan ditanya, bagaimana engkau turun ya Allah? Jangan. Ini sudah janji Allah. Sami'un alim, Allah Maha mengetahui kapan doanya dikabulkan. Ketika Rasulullah berdoa begitu, langsung dikabulkan oleh Allah. Karena Allah Maha tahu. Tahunya apa? Kalau memang benar-benar habis di Badar itu, ya Rasulullah habis lah. Mana ada lagi perjuangan dakwah? Rasulullah habis kalau sudah habis di Badar. Man dalladzi yuqridullaha qardan hasana. Kita lanjutkan sebelum ini lagi. Man dalladzi yuqridullaha qardan hasana. Siapa saja yang
Yuqridullah, meminjamkan kepada Allah. Ini bahasanya memang bahasa yang sangat-sangat perlu harus di ini. Siapa yang meminjamkan kepada Allah? Maksudnya apa? Kita pinjamkan itu. Ini harta Allah. Yang kita dapat harta Allah, siapapun orangnya di antara kita. Siapapun yang berilmu, ilmu itu diajarkan oleh Allah. Walaupun melalui guru-guru atau yang lain-lain. Apapun yang dapat dari Allah, kita pinjamkan, maksudnya kita titipkan kepada Allah. Kita titipkan. Kalau sudah menitip kepada Allah, tidak akan sia-sia. Kalau menitip kepada manusia, manusianya mati habis. Manusianya bangkrut habis. Nitip di bank menurut kita otak manusia aman. Bank itu bangkrut, nggak bisa ganti punya kita. Banyak terjadi. Tapi kalau kita titip kepada Allah, inilah harus akhirat ini. Allah menggantinya, mengembangbiakannya harta itu sampai nanti kita terima di surga ganjarannya. Belum yakin dengan yang ini. Man dzalladzi yuqridu wa qardan hasana, yang meminjamkan hartanya kepada Allah, menitipkan hartanya kepada Allah, menabung hartanya kepada Allah, qardan hasana, fayudha'ifahu lahu adhafan katsira. Allah akan menggandakan harta itu. Allah kalau sudah menggandakan, gak ada yang bisa menghabisi. Adhafan katsira, ganda-ganda, multiple katsira, yang sangat-sangat banyak. Wallahu yaqbidu wa yabsutu, Allah yang menyempitkan rezeki, wa yabsutu, dan membentangkan rezeki. Ini kuasa Allah. Hidup mati tadi kuasa Allah. Rezeki itu semuanya kuasa Allah. Kita bagaimana? Rezeki yang datang dari Allah kita gunakan untuk mencari ridho Allah. Sudah cukup. Cukup itu namanya. Sudah cukup itu. Mencari ridho Allah. Baru Allah ridho kepada kita. Dan senang melihat kita gunakan nikmat Allah itu untuk mencari ridho Allah. Senang Allah. Senang. Kalau sudah senang, wa yabsut, Allah yang membentangkan rezeki, wa ilaihi turja'un. Jangan lupa, kalau kebetulan kita dibentangkan rezekinya oleh Allah, kita kaya, lebih kaya dari yang lain-lain, jangan lupa, wa ilaihi turja'un, kepada Allah lah kita dikembalikan. Dengan harta kita itu kita ambil dari mana, kita manfaatkan untuk siapa, kita habiskan untuk apa, Allah akan menanya kita nanti. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Semua jiwa mati diambil oleh Allah karena milik Allah. Wa nabluukum, kami akan coba kalian, bisyarri, dengan yang jelek, wal khairi, dengan harta yang banyak, fitnah, semuanya adalah cobaan. Apakah kita benar-benar bisa menggunakan sesuai dengan kehendak Allah? Wa ilaina turja'un, kepada kami kalian akan dikembalikan. Demikian, kalau ada pertanyaan silakan. Ya. Bahwa rugi manusia memang mendominasi kepada dalil dari Al-Quran. Menurut kita, bahkan menurut Rasulullah tadi, karena beliau adalah besar, mereka berpendapat bahwa kalau nanti kita kalah, siapa yang akan dikalahkan? Dalam Al-Quran dijelaskan surat Al-Baqarah ayat 200, surat Al-Anfal ayat yang 17. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falam taqtuluhum walakinallaha qatalahum. Maka yang sebenarnya bukan kamu Muhammad yang membunuh mereka, akan tetapi Allah lah yang membunuh mereka. Dan bukan kamu yang melempar ketika kamu melempar, tetapi Allah lah yang melempar. Allah berbuat demikian untuk membinasakan mereka dan untuk memberi kemenangan kepada orang-orang yang mukmin dengan kemenangan yang baik. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ini kadang-kadang memberikan semangat pada kita bahwa seolah-olah orang kafir itu oleh kafir katakanlah sudah menguasai
usul tidak ada muncul seolah nanti siapa ini yang akan melanjutkan perjuangan untuk melanjutkan dakwah. Padahal Allah lah yang akan melempar semua. Allah lah yang akan membalikkan daripada kata itu bagaimana tadi. Ya. Nah, ada pertanyaan. Di dalam perang Badar dalam surat Al-Anfal ayat 17 ya. Di situ Allah berfirman, "Walan taqtuluhu walakinnallaha qatalahu. Ma ramaita id ramaita walakinnallaha rama." Hai Muhammad, pasukanmu bukanlah yang membunuh kaum musyrikin. Walan taqtuluhu, bukan kalian yang membunuh mereka. Walakinnallaha qatalahu, tapi ingat Allah lah yang membunuh mereka. Ini harus kita akui ini bahwa kita tidak bisa apa-apa. Tadi kan kita sudah katakan itu. La haula wala quwata illa billah. Kekuatan hanya milik Allah, pertolongan hanya dari Allah. Kita bagaimana? Berjalanlah beramal sesuai perintah Allah untuk mencari. Amar ma'ruf nahi munkar itu perintah Allah. Bukan tugas seorang ustadz ataupun kiai saja itu. Semua muslim, semua mukmin bertugas amar ma'ruf nahi munkar. Apabila nanti kita menemui bahwa kita sudah melakukan amar ma'ruf nahi munkar, orang malah tidak ada yang mau mendengar, kita sudah melakukan kewajiban kita. Allah melihat kita, melihat niat kita. Apabila nanti orang-orang yang katakanlah oligarki itu berusaha untuk mempersulit jalannya dakwah amar ma'ruf nahi munkar, kita serahkan kepada Allah. Islam ini akan hidup terus, bercahaya terus tanpa kita. Tapi Allah yang menyempurnakan cahaya Islam ini. Dengan kekuatan orang kafir sekalipun akan ditampakkan oleh Allah. Ini banyak yang terjadi. Orang kafir banyak menolong orang Islam. Banyak menolong orang-orang Islam yang tertindas. Ini baru-baru ini menolong orang-orang yang di Palestina, kaum muslimin yang di Palestina. Bukan orang-orang muslimin, bukan negara-negara muslimin, negara-negara kafirin. Karena mereka menggunakan apa? Kemanusiaan dulu mereka gunakan. Kalau kita terlalu takut kepada mati, pemimpin-pemimpin kita ini kenyataan ini. Takut mati dianya, takut mati kerajaannya, takut dia membantu saudaranya yang mukmin dengan banyak alasan. Jadi ini, bukan kau yang melempar ya Muhammad. Kan Nabi Muhammad diperintahkan melemparkan segenggam pasir. Nabi Muhammad ketika itu ragu. Ini apa maksudnya ini? Lemparkan segenggam pasir. Lemparkan saja. Nah ini manusia mikir apa maksudnya ini pasir? Itu manusia. Wajarlah. Tapi jangan lupa kekuatan Allah ada di lemparan Nabi Muhammad. Begitu dilemparkan syahatil wujuh, wajah-wajah akan kabur semuanya. Setiap mata kaum musyrikin yang ikut jadi pejuang kaum musyrikin, memperjuangkan yang batil, ini kena ini. Makanya mereka ketika mau memendang kaum muslimin, itu sudah hampir-hampir nggak lihat. Nggak hampir yang lihat. Dan mereka tidak tahu siapa yang memotong ini. Mereka tidak tahu siapa yang memotong. Karena matanya sudah kena lempar pasir. Jadi ini berjuanglah sesuai dengan kehendak Allah. Adapun hasilnya nanti kalau selesai kita lakukan, ini Allah yang menentukan. Jadi hidup mati, ingat selalu kalau berjuang hidup mati di dalam amar ma'ruf nahi munkar, tidak usah takut. Tidak usah takut. Katakan terus yang ma'ruf, yang hak. Katakan terus yang hak. Kalau melihat kemungkaran, laranglah dia semampu kita. Larang semampu kita. Baik melalui tulisan, melalui lisan, melalui apa, melalui harta dan lain-lain. Larang dia. Jangan dibiarkan. Karena ini kesalahan kita. Kalau turun azab, kita kena juga.
kita kena juga, semuanya akan kena. Demikian. Sudah. Sudah kita cukupkan. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum.